Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah from line ya. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas masih seputar OSPF gitu ya. Masih seputar OSPF. Oke, masih seputar OSPF. Ini materi yang ketujuh yaitu tentang OSPF, bagian yang kelima gitu ya. Yaitu tentang konsep multi area OSPF. Jadi kita akan membahas tentang konsep multi area begitu ya. Nah, gitu. Tapi kita review dulu ya, bukan review ya, apa ya namanya ya, pemberitahuan gitu ya, bahwasanya di materi yang keempat, jadi 7 bagian yang keempat itu kita membahas tentang praktik begitu ya, praktik, oke, praktik tentang pemahaman konsep DR dan BDR begitu ya, oke. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang konsep router ID begitu ya. Simak aja videonya tentang itu kalau belum. Kalau belum ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang materi yang bagian 5 itu tentang konsep multi area OSPF. Jadi ada beberapa konsep yang perlu kita pahami sebelum kita mempraktekkan multi area OSPF begitu ya. Nah, pertama kita review dulu tentang konsep area dalam OSPF gitu ya. Masih ingat ya? Konsep area dalam OSPF ya. Konsep area dalam OSPF itu dibagi 2 gitu ya. Pertama itu kita mengenal adalah single area. Single area. Jadi areanya cuma satu ID-nya, nomornya begitu. Jadi area 0 begitu ya, yaitu area 0 atau namanya adalah area backbone begitu ya, area backbone. Jadi sesuai dengan yang nomor pertama ini ya. Yang nomor pertama nih, area yang wajib ada adalah area 0 atau backbone. Jadi kalau kita pakai single atau satu aja area, maka area yang wajib ada adalah area 0 atau backbone begitu ya. Kemudian konsep yang kedua adalah multi area begitu. Multi area sesuai yang topik kita gitu ya, area lebih dari satu begitu. Kalau lebih dari satu, maka konsep yang kedua nih atau materi pemahaman yang kedua yang harus kita pahami gitu ya. Oke, jadi semua area selain area 0 wajib gitu ya terhubung dengan area 0. Wajib gitu. Wajib. Oke, misal ini ya ada jaringan OSPF multi area ya. Ada area 0, oke, ada area 2, ada area 4 begitu ya. Ada area 0, area 2 dan area 4 begitu. Jadi ini kalau kita perhatikan ini benar ya pembangunan topologi jaringannya ya. Kenapa benar? Karena area 2 terhubung dengan area 0 dan area 4 terhubung dengan area 0. Oke, corek gitu ya. Benar gitu ya, corek. Korek, enggak corek ya. Korek begitu ya, benar gitu ya. Oke. Ya, seperti itu harus terhubung begitu, harus terhubung, oke, harus terhubung, oke. Nanti kalau terhubung gini itu nanti ada sesuatu, ada sesuatu gini maksud saya. Jadi kalau terhubung gini nantinya paket LSE, nah LSE masih ingat ya LSE ya. Jadi LSE Link State Advertisement. Jadi Link State Advertisement itu semacam paket OSPF yang berisi informasi rute gitu ya, berisi informasi rute. Oke, ada yang namanya apa? Masih ingat ya? Ada yang namanya DBD gitu, database distribution, ada yang namanya LSU, Link State Update gitu ya, Link State Update. Karena dia dua paket ini, tipe ini atau nama ini adalah berisi informasi rute begitu ya. Oke. Kita balik lagi. Kita balik lagi. Jadi karena dia terhubung dengan area 0, maka nanti LSE yang ada di area 2 itu akan diberikan ke area 0 begitu. Karena dia terhubung dengan area 0. Ingat ya, area 2 terhubung dengan area 0, maka LSE yang ada di area 2 akan dihubungkan, akan diberikan ke area 0. Mohon maaf, bukan dihubungkan. Tapi diberikan ke area 0. Jadi LSE-nya masuk ke sini nih, area 0 gitu ya. Kemudian dari area 0 LSE-nya akan diteruskan ke area 4 begitu, sehingga si area 4 itu dapat tuh LSE dari area 2 begitu ya. Ingat LSE ada berisi informasi alamat network gitu ya, alamat network. Maka area 4, jadi router-router yang ada di area 4 itu tahu tuh informasi network yang ada di area 2 begitu. Jadi router-router yang ada di area 4 itu tahu informasi rute yang ada di area 2 begitu ya, di area 2 begitu. Itu pun sebaliknya. Jadi LSE yang ada di area 4 itu akan diberikan ke area 0. Tahu alasannya? Karena terhubung dengan area 0 ya. Oke, jadi LSE-nya nyampe ke area 0. Habis itu ini akan diberikan ke area 2 begitu. Jadi LSE-nya dapat tuh si area 2. Sehingga area 2 tahu informasi
alamat network yang ada di area 4. Begitu konsepnya ya. Begitu konsepnya ya. Jadi dalam membangun jaringan OSPF itu harus terhubung dengan area 0. Begitu ya. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa kalau nggak terhubung gitu ya? Masalahnya kenapa kalau nggak terhubung? Nah, ini dia masalahnya. Kalau tidak terhubung dengan area 0 gitu ya. Ini kata kuncinya ini. Nanti kita akan bahas. Masalahnya kenapa kok kalau nggak terhubung apa sih masalahnya begitu ya. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi paket LSC itu tidak diteruskan keluar areanya. Nah, ini selain area 0. Jadi ketika dia tidak terhubung dengan area 0, maka nggak diterusin tuh LSC-nya. Contoh gitu ya. Ini ada area 2, ada area 4. Area 2 terhubung nggak dengan area 0? Enggak kan? Oke, nggak terhubung dengan area 0. Maka gitu ya, maka LSC yang ada di area 2 itu tidak diberikan gitu ya, tidak diberikan ke area 4 gitu ya. Oke, stop. Nah, kata area 2, oh saya nggak terhubung dengan area 0, maaf gitu ya. Maka LSC-nya nggak diberikan tuh ke area 4 begitu. Oke, jelas ya. Beda dengan area 4 gitu ya. Karena area 4 terhubung dengan area 0 gitu ya, maka LSE yang ada di area 4 itu diberikan ke area 0. Oke, paham ya sampai situ ya? Nah, sampai situ, sampai sini. Oke, nah paham ya gitu. Atau betapa pentingnya kalau area itu harus terhubung dengan area 0. Dan area 0 ini akan mendistribusikan ke area yang lainnya. Gitu ya. Oke. Nah, cukup ya tentang area. Sekarang kita pindah gitu ya, tentang konsep nama-nama router OSPF gitu ya. Waduh, OSPF aja punya nama gitu routernya ya. Gitu ya. Ini kita nama router ini ada berapa sih nanti ya? Jadi pembahasan nama router OSPF ini ada beberapa tinjauan. Maksudnya ada beberapa segi pemahaman. Jadi nama router OSPF itu bisa dilihat dari beberapa sisi begitu ya. Dari beberapa sisi. Oke, sisi yang mana? Oke, ini kita lihat nama router OSPF itu dari sisi letak router itu dalam jaringan OSPF begitu ya. Letak router itu dalam jaringan OSPF dan jaringan yang lain. Ya, bingung kan? Udahlah, ini perhatikan aja ya. Perhatikan aja seperti ini. Jadi yang pertama adalah internal router gitu ya. Ini yang paling mudah, internal router. Jadi router yang ada di internal gitu kan. Internal apa? Internal area. Jadi gini maksud saya. Jadi internal router adalah router yang seluruh interface-nya, ini kata kuncinya, seluruh interface-nya masuk dalam sebuah area yang sama, lupa. Yang sama. Nah, area yang sama ya, area yang sama. Oke. Kalau ada topologi seperti ini, gambar jaringan seperti ini, ada router 1, ada router 2, ada router 3, mana yang internal router gitu ya. Apakah router 1? Perhatikan. Router 1 interface-nya masuk di area 2 saja. Oke, betul ya, betul. Router 1 gitu, dia internal router. Oke, benar ya. Kemudian router 2 apakah dia internal router? Perhatikan di sini. Interface yang kiri masuk di area 2. Oke. Tapi interface yang kanan masuk di area 0. Berarti router 2 bukan, begitu ya. Router 3, interface-nya masuk seluruhnya di area 0. Oke, benar. Berarti yang dimaksud dari internal router adalah si R1 dan R3. Oke. Jelas ya? Itu pertama, internal router. Yang kedua adalah backbone router. Begitu ya. Apa yang dimaksud dengan backbone router? Oke, router yang semua interface-nya semua interface-nya terhubung dengan area 0 gitu, atau area backbone. Karena namanya juga backbone, jadi harus terhubung dengan area 0 atau area backbone. Kalau tidak berarti bukan backbone router begitu ya. Oke. Nah, oke. Sebenarnya ada yang sedikit kurang ya. Mohon maaf. Mohon maaf itu ya. Ini yang semua interface-nya, oke, atau sebagian gitu ya. Atau sebagian gitu ya, atau sebagian. Jadi semua atau sebagian itu terhubung dengan area 0. Mohon maaf. Jadi ada yang kurang. Jadi semua atau sebagian gitu. Perhatikan di sini. Jadi router 1 apakah backbone router gitu. Lihat interface-nya aja. Masuk interface-nya ini kan masuk di mana? Area 2. Nah, berarti ini bukan, begitu ya. Nah, sekarang router 2 apakah dia backbone? Perhatikan. Semua atau sebagian? Perhatikan di sini. Yang kiri itu masuk area 2. Ini bukan ya, nggak masuk ya kriteria. Tapi yang kanan ini masuk ya di area 0. Berarti ini yang kategori sebagian. Paham ya? Sebagian. Oke, berarti benar ya. Berarti R2 adalah kok R3 saja ya? Maaf, salah. Aduh, mohon maaf, salah ya. Jadi ini salah ini salah. Jadi nanti kesimpulannya R2 ini termasuk juga
backbone router, begitu ya. Nih, R2 termasuk juga backbone router, gitu ya. Kemudian R3 jelas. Ini semuanya ya. Nah, interface-nya masuk semua di area 0. Jadi semua kategori yang semua. Oke, berarti yang termasuk backbone router ada 2 ya. Ada R2 dan R3, begitu ya. R2 dan R3 ya. R3. R3. Ingat ya, merek mobil. R3, oke? Seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, paham ya? Namanya backbone router. Oke, yang berikutnya adalah ABR, yaitu atau area border router. Jadi router OSPF yang masuk di 2 area yang berbeda, minimal kata kuncinya ya. Minimal di 2 area yang berbeda, begitu. Jadi kalau kita perhatikan R1 jelas enggak, dia masuk di area 0 saja. Area 2 saja, gitu ya, berarti bukan. R2 kita perhatikan, yang satu interface-nya masuk di area 2, yang sanan interface-nya masuk di area 0. Begitu, berarti R2 masuk ya. R2 adalah area border router, begitu. Sekarang R3 apakah area border? Enggak, dia masuk dalam satu area yang sama, yaitu area 0, berarti bukan. Berarti kesimpulannya apa? R2 saja yang masuk, yang namanya adalah ABR. Nah, ini baru benar ya, R2 saja. Oke, paham ya? Itu namanya ABR. Yang terakhir adalah ya Allah, salah lagi ya. Oke, ini adalah 4 nomornya ya. Mohon maaf, ini nomor 4. Oke. Namanya adalah ASBR ya. ASBR adalah Autonomous System Border Router ya. Autonomous System Border Router artinya di sini apa? Ini lebih dari ABR. Karena di sini ada kata autonomous ya, autonomous. Oke, ada nama autonomous system. Jadi autonomous system ya, semua ya. Ini maksudnya segini tuh ya. Nah, ada namanya autonomous system ya. Artinya gini. Jadi sebuah router yang terhubung selain dengan area OSPF juga terhubung dengan area lain atau jaringan lain yang mengaktifkan protokol routing selain OSPF. Selain OSPF, bisa IGRP, contohnya di sini IGRP ya, bisa RIP begitu, dan yang lainnya gitu, selain OSPF begitu ya. Maka dia dinamakan sebagai ASBR routernya begitu. R1 apakah termasuk? Enggak, karena R1 itu interface-nya masuk di area 2 atau area OSPF, bukan. Router 3 cari yang salah ya. Router 3 enggak. Kenapa? Interface-nya masuk di area OSPF gitu ya. Oke, berarti bukan. R2. Jadi ada interface-nya yang masuk di jaringan punyanya IGRP, ada interface-nya yang masuk di jaringan OSPF gitu, benar ya? Yang ini IGRP, yang kanan kiri itu OSPF. Oke. Berarti yang R2 namanya adalah R2 itu namanya adalah Autonomous System Border Router gitu ya. Jelas ya? Oke, seperti itu. Oke, karena ini terakhir rangkumannya. Rangkumannya seperti ini ya. Rangkumannya adalah dari yang kita pelajari tentang nama-nama router, R1 itu hanya internal router gitu ya. R2 bisa 3. Bisa berfungsi sebagai ABR karena dia terhubung dengan 2 area yang berbeda, betul ya. Bisa juga dinamakan sebagai ASBR. Kenapa dinamakan sebagai ASBR? Karena dia selain terhubung dengan area OSPF juga terhubung dengan area selain OSPF, begitu ya. Bisa juga dinamakan sebagai backbone. Kenapa backbone? Salah satu interface-nya masuk di area 0. Jelas ya? R3, oke, R3 ada 2 nama. Backbone router, jelas ya, karena dia masuk di area 0, gitu ya. Bisa juga internal. Oke, internal kan router OSPF yang masuk dalam sebuah area, begitu ya, namanya internal, gitu. Oke. Kita memandang di area 0 atau bukan. Begitu ya. Nah, itu dia kita belajar tentang nama-nama router OSPF, begitu ya. Oke, cukup belum ya konsepnya ya? Ada lagi nih konsepnya nih. Terakhir ya tentang LSE yang tadi saya singgung ya. Kok sama-sama biru ya. Kita sekarang belajar tentang LSE. Jadi LSE atau Link State Advertisement. Jadi sudah saya singgung ya. Jadi paket OSPF yang berisi informasi rute, itu kata kuncinya itu, paket OSPF yang berisi informasi rute atau alamat network, gitu ya. Oke, nah ada tipe-tipe, ya, ada tipe-tipe LSE, gitu dalam jaringan OSPF. Nah, sebenarnya ada 11 ya, banyak banget ya, 11 tipe, gitu ya. Diskon lah ya Pak, jangan terlalu banyak. Oke, diskon 7 aja lah ya.
7 tipe yang kita pelajari. Jadi jangan 11 karena pusing, kita pelajari 7 tipe yang kita pelajari kali ini gitu ya. Oke, yang pertama adalah tipe 1 gitu ya. Ada namanya router LSA gitu. Kalau sebelumnya kita bahas tentang tipe paket SPF gitu ya, ada namanya Hello gitu, masih ingat ya? Ada namanya Hello, ada namanya DBD gitu ya, ada namanya LSR, ada namanya LSU, ada namanya LSACK begitu, masih ingat ya konsepnya ya. Dan yang dinamakan sebagai LSA kalau lebih ini ya, ini. Oke, sama ini karena dia berisi informasi router begitu ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan router LSA gitu ya. Jadi istilahnya gini ya, gampangnya ya. Paket LSA yang berasal dari router bukan DR. Jadi kalau pertemuan sebelumnya masih ingat, jadi misal R1 ini akan memberikan informasi DBD pertama kali ya, karena asumsinya sudah terjadi adjacency ya. Bingung lagi ya, simak video sebelumnya tentang adjacency gitu ya. Jadi asumsinya adjacency, gimana sih? Adjacency begitu ya, adjacency, mohon maaf tulisannya ya. Adjacency, benar nggak sih tulisannya ya? Adjacency, asumsi benar. Gitu ya, menjalin sudah terjadi apa ya bahasanya ya, saling membuat hubungan, hubungan OSPF gitu, pusing ya. Atau saling membuat pertemanan begitu, antar routernya sudah membuat pertemanan gitu ya, bahasa saya seperti itu. Nah, setelah terjadi adjacency dengan cara mengirim paket hello ya, seperti ini ya, di nomor 1 ini ya, maka nanti paket berikutnya adalah DBD yang akan dikirimkan. DBD adalah paket yang berisi informasi rute yang ada dalam tabel topologinya atau database-nya begitu, akan dikasihkan ke router tetangga begitu. Nah, ini sifat jaringan adalah multi akses ya, masih ingat ya, di multi akses, sifat jaringan adalah multi akses begitu ya, entah itu broadcast multi akses atau non broadcast multi akses. Maka si R1 tadi tidak mengirimkan ke semua router, masih ingat ya, si R1 akan mengirimkan LC-nya ke router 2 dan router 4 gitu. LSE-nya akan diberikan ke router 2 dan router 4 begitu. Ya, seperti itu ya. Jadi LSE ini apa kategorinya di sini? Paket yang namanya adalah DBD begitu ya, DBD. Itu namanya adalah LSE tipe 1 begitu ya. Tipe 1. Dia akan berikan ke router 2 dan router 4 sebagai BDR, R2-nya sebagai DR begitu ya. Karena dia di jaringan multi akses gitu ya. Oke, itu tipe 1. Jelas ya, itu tipe 1. Nah, tipe 1. Tipe 1 kalau ditanya nama paketnya apa? Jadi nama paketnya adalah ini ya, DBD. Banyakan itu. DBD begitu ya. Nah, dari sini kan yang akan meneruskan ke semuanya itu adalah router yang berposisi sebagai DR, betul ya? Sebagai DR. Maka dari sini kan pakai DBD tadi akan diteruskan ke semua router. Ke router 1 sebagai pengirim sebelumnya, ke router 3 gitu ya, dan ke router 4 gitu pakai DBD-nya. Gitu ya. Nah, nama dari LSE-nya gitu ya, karena yang mengirimkan itu adalah router 2 gitu sebagai DR, maka nama LSE-nya berubah tipenya. Jadi LSE-nya ini berubah menjadi tipe 2 begitu ya. Ini ya, di sini ya. Ternyata ada gambar lagi. Jadi dari DR tadi kan LSE-nya dikirim tuh, atau DBD-nya tadi dikirim ke router 2, dikirim ke router 3, dikirim ke router 1 ya, seperti itu ya. Pakai DBD ya. Nah, nama LSE-nya adalah LSE tipe 2 begitu. Jadi paket LSE tipe 2 namanya adalah network LSE, atau kata kuncinya adalah paket LSE yang berasal dari DR. Ingat, yang dari DR gitu ya. Nanti di sini adalah router 2 ngasih ke router 3 LSE tipe 2 gitu. Ini jadi LSE tipe 2 begitu. Isinya apa? Isinya apa LSE ini? Apa isinya? Ya tadi itu paket DBD begitu ya. Ini juga sama nih, paket isinya adalah DBD gitu ya. Ini juga sama nih, isinya adalah DBD begitu. Jelas ya? Seperti itu. Nah, seperti itu. Itu tipe 2 namanya network LSE gitu. Yang ketiga itu namanya adalah network summary LSE begitu. Network summary LSE. Jadi paket LSE yang berasal dari ABR ya. Ingat ya, dari topologi ini yang mana ABR R2 ya. R2 ini sebagai ABR karena dia terhubung dengan dua area yang berbeda OSPF begitu ya.
Seperti itu, maka ketika R1 sebagai DR asumsinya ya, dia mengirimkan LSE tipe berapa tadi? LSE tipe 2 begitu ya, LSE tipe 2 ke R2 sebagai ABR, dan di sini R2 akan meneruskan ke router 3 begitu ya. Akan diteruskan ke router 3. Oke. Karena diteruskan ke router 3 dan yang meneruskan adalah ABR, maka LSE-nya tipenya berubah. Jadi LSE tipe 3 begitu ya. Nah, seperti itu. Sampai sini jelas ya? Oke, seperti itu. Itu LSE tipe 3. Namanya adalah Network Summary LSE. Gitu ya. Ada 7 ya tadi ya. Santai masih banyak. 4 begitu ya. 4 adalah ASBR Summary LSE gitu ya. Ini digabung teori ini dengan tipe nomor 5 yaitu AS External LSE ya. Ini kita gabung, itu pemahamannya gitu ya. Artinya apa di sini? Jadi kalau tipe 4 adalah paket LSE yang berasal dari ABR begitu. Tetapi asal paket LSE tersebut dari ASBR. Bingung ya? Gitu kita bahas di gambar ya. Kemudian tipe 5 adalah AS External LSE, yaitu paket LSE yang berasal dari ASBR. Nah, gitu ya. Ini maksud saya seperti ini. Jadi misalnya ada area 2 tengah-tengah, kemudian kanan saya ini, kanan gambar ini area 0. Kemudian yang paling kiri adalah jaringan EGRP. Oke ya. Paling kiri ada jaringan EGRP. Ini beda jaringan ya. Oke, EGRP yang sini OSPF tapi beda area, begitu ya. Nah, asumsinya adalah begini. Jadi asumsinya adalah si router 4 yang masuk di jaringan EGRP itu ngirim paket update. Oke, ngirim paket update begitu ya, karena EGRP nggak punya tipe paket, yang paling ada update ya, beli informasi alamat network. Oke, ngirim paket update gitu ya, diberikan ke R1 begitu ya, diberikan R1. Oleh R1 sebagai apa di sini? Sebagai ASBR begitu ya, sebagai ASBR. Oke, sebagai ASBR. Kemudian R1 sebagai ASBR akan meneruskan paket tadi begitu, akan meneruskan paket tadi ke R2. R2 sebagai apa di sini? R2 sebagai ABR begitu ya, sebagai ABR. Nah, sekarang pertanyaannya, karena masuk di jaringan OSPF maka LSE kan? Nah, tulis LSE. Oke, tipe berapa? Tipe berapa? 4 atau 5? Perhatikan di sini. Kalau tipe 4 itu berasal dari ABR. Oke. Berarti yang mana tipe 4? Berasal dari ABR, tetapi asal paket LSE tersebut dari ASBR. Berarti yang mana tipe 4? Tahu-tahu yang tipe 4 berarti yang dari R2 ke R3 ya. Kenapa? Karena dia berasal dari ABR. Berarti ABR kan R2. Berarti ini adalah tipe yang 4 begitu. Yang ini yang dari R1 ke R2, karena R1 adalah ASBR, maka ini adalah tipe 5 gitu ya. Perhatikan kata kuncinya LSE yang berasal dari ASBR. Nah, ini ASBR. Berarti ini tipe 5, kemudian ini adalah tipe 4. Gitu ya, jelas ya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya, antara tipe 4 sama tipe 5 bedanya itu. Begitu ya. Oke, itu tipe 4 dan tipe 5. Tipe 6. Oke, tipe 6. Oke, tipe 6 namanya adalah multicast OSPF LSE gitu ya. Ini paket LSE yang berasal dari router yang mengerti protokol routing MOSPF, multicast OSPF. Ini protokol routing OSPF yang khusus untuk tipe paket multicast begitu ya. Khusus tipe paket multicast. Jadi bayangin aja sebuah router di jaringan gitu ya, sebuah router di jaringan, misalnya ada 3 router seperti itu ya, kita hubungkan satu sama lain gitu ya. Kalau di sini kita aktifkan adalah MOSPF begitu, ini kita aktifkan bukan OSPF biasa ya, tapi ada multicastnya. Ini MOSPF gitu ya. Kita aktifkan di sini M gitu, OSPF, maka paket yang dipertukarkan antar routernya begitu, paket yang bertukarkan antar routernya, ini router 1 kirim ke router 3, router 3 kirim ke router 2, router 1 kirim ke router 2. Nama paketnya LSE-nya begitu adalah LSE tipe 6. Gitu ya, atau multicast OSPF LSE. Ya, oke, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah nomor 7 adalah tipe nomor 7 adalah NSSE external LSE. Ya, NSSE adalah not so stable area. Apalagi gitu ya. Nanti kita bahas tentang konsep ini ya. Not so stable, ada stable, totally stable, nanti di praktek aja ya, seperti itu. Ini konsepnya. Misal ya, area 2 ini kita terapkan NSSE atau not so stable area. Kita terapkan di area 2 gitu ya. Ini hampir sama gambarnya yang seperti yang tadi. Oke. Nomor tipe 7 artinya apa? Artinya paket LSE yang dikirimkan dari ASBR begitu. Yang menuju area yang menerapkan NSSE tadi.
Begitu. Ini LSC misalnya ya di area 2 begitu. Oke, menuju ke ABR berarti sesuai yang tadi ya. Jadi saya akan kasih warna berbeda. Begitu. Jadi R1 ini sebagai apa ini? Sebagai ASBR begitu. R2 sebagai apa? Sebagai ABR begitu ya. Ini kirim paket update sama kayak tadi ya, paket update gitu, paket update. Kalau yang sebelumnya kalau tidak ada apa itu konsep NSSE, ini tipenya tipe berapa? Tipe 5 ya. Masih ingat ya di sini ya? Tipe 5. Betul ya, tipe 5. Karena di sini menerapkan NSSE di area 2, maka tipenya tidak tipe 5 tapi tipe 7. Begitu, tipe 7 begitu ya. Kemudian dari ABR itu perhatikan di sini akan diubah jadi tipe 5. Bedanya itu. Jadi di sini bukan tipe 4 ya. Kalau tipe 4 yang tadi itu yang ini. Tapi yang ini adalah tipe 5 begitu. Ini adalah tipe 5 begitu ya. Tipe 5 tadi apa? AS eksternal LSI begitu ya. Oke, sudah 7 ya, cukup ini. Thank you, terima kasih ya. Begitu. Nah, kita review tadi. Jadi kita belajar tentang konsep multi area OSPF gitu ya. Kita terlebih dahulu belajar tentang konsep areanya gitu ya. Kemudian kita belajar tentang nama-nama rute OSPF-nya begitu ya. Kemudian kita belajar tentang tipe LSC-nya, ada 7 tadi. Begitu ya. Oke, semoga bermanfaat begitu ya. Saya akhiri dulu materi tentang konsep multi area OSPF. Nanti sebelum kita praktik begitu ya, semua pemahaman konsep multi area lebih paham. Gitu ya, pemahaman lebih paham ya. Ya, dengan praktik gitu dan jaringan itu harus praktik begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan materi berikutnya begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.